Sobat EJ semuanya, jumpa lagi dengan saya Ivy. Selamat datang di channel Tanya Jalan. Sobat EJ semuanya, di video kali ini saya akan berbagi cara bagaimana membuat nasi atau memasak nasi menggunakan Magicom. Nah, kalian jangan ketawa dulu ya dengan tema saya yang sekarang, karena memang banyak orang yang sudah mengerti bagaimana cara memasak nasi menggunakan Magicom, tapi ada sebagian kalangan yang belum tahu bagaimana cara memasak nasi menggunakan Magicom. Misalkan saja remaja-remaja yang belum pernah memasak dan akan memulai mungkin hidup mandiri di kos-kosan atau pondokan mungkin. Nah, itu kan kadang kita juga dulu, pengalaman pribadi saya ya, dulu saya juga nggak bisa menanak nasi dengan menggunakan Magicom. Akhirnya saya bertanya sama ibu saya dan dikasih tahu cara-caranya. Nah, bagi kalian yang belum pernah memasak nasi menggunakan Magicom, yuk lihat bagaimana cara-caranya. Sobat EJ semuanya, di sini saya sudah menyiapkan alat serta bahan-bahan untuk memasak nasi menggunakan Magicom. Nah, di sini itu saya menyiapkan Magicom, kemudian ada panci penanaknya untuk Magicom, kemudian ada mangkok untuk mencuci berasnya, dan yang utama saya sudah menyediakan beras. Ini beras jenis apa saja, merek apa saja, terserah sesuai kalian, sesuai selera kalian. Ini itu saya menyediakan berasnya sekitar 250 gram. Kemudian ada daun pandan, ini opsional, kalian bisa memakai atau tidak. Kalau saya biasanya memakai karena aroma nasinya nanti akan wangi. Kemudian saya sediakan air ini tentunya air bersih ya, yang dari sumur atau air dari pump, yang pasti air bersih. Nah, kalian sudah jelas semua kan tentang bahan-bahannya. Yuk, mari kita lanjut. Nah, pertama-tama ini saya masukkan beras ke mangkok ya. Ini itu 250 gram, bisa untuk sekitar 1-3 porsi, tergantung selera makan kalian ya. Kadang kan ada yang butuh nasinya sedikit, ada yang banyak, itu tergantung selera kalian. Ini kita sudah masukkan, kemudian kita tuangkan air. Kalau kalian cuci, jangan kalian putar-putar gini, karena nanti kandungan gizinya mungkin akan hilang ya. Disarankan untuk meremas-remas seperti ini. Ini bisa kalian cuci 3-5 kali, tapi saya biasanya 3 kali supaya kandungan gizinya beras ini tidak berkurang. Nah, ini kan airnya sudah mulai keruh ya, jadi kita buang. Kemudian kita cuci lagi. Nah, ini setelah saya cuci tadi, langsung saya masukkan ke panci Magicomnya. Kenapa saya tidak mencuci di panci Magicom? Nanti kalau kita mencuci di panci Magicom, lapisan anti lengket di pancinya ini akan cepat rusak. Jadi saya biasanya mencuci, saya pisah wadahnya. Nah, ini sudah saya pindahkan. Ini saya tambahkan daun pandan, kita ikat simpul dulu. Saya masukkan air. Ini itu sekitar, tinggi airnya itu sekitar hampir sama dengan tinggi beras ya. Jadi kita ukur pakai jari atau bisa juga kita patokan sama ruas jari.
berasnya segini, airnya itu segini. Jadi biasanya saya gini pakai jari. Ini kan tinggi berasnya setengah ruas jari, jadi airnya harus 1 ruas jari. Oke, sekarang bawahnya kita lap dulu. Kalau misalkan pancinya basah, kita lap dulu bawahnya supaya magicomnya tidak cepat rusak. Kemudian kita masukkan, kita tutup, kita tekan ke bawah tombol kup. Nah, ini sudah nyala warna merah. Kita tunggu kurang lebih sekitar 15 menit sampai nanti ini keangkat dan lampu indikatornya pindah ke sebelahnya yang warna kuning. Sobat TJ, ini kurang lebih sekitar 15 menit nasinya sudah matang. Nah, tanda masin matang itu tadi kan kita waktu awal masak kan ada di lampu indikator merah dengan simbol cook, ini memasak. Kemudian ini sudah berpindah ke lampu indikator orange atau warna kuning, lampunya ini yang ada tombol warmnya, itu artinya memanaskan. Jadi nasinya ini tanpa dipindah atau ditanak lagi itu akan terus hangat. Nah, hasilnya seperti ini, akan terus hangat. Saran saya kalau misalkan memasak nasi harus habis sehari, harus habis ya, supaya rasa nasinya juga tetap enak, terus kemudian tidak warna kuning, tidak berubah warna menjadi agak kekuningan dan tidak terlalu kering. Jadi hasilnya seperti ini. Ini dia hasil belajar memasak nasi putih hari ini. Ini saran ya buat sobat TJ semuanya, kalau memasak nasi usahakan kadar mencampurkan air atau kadar airnya pas ya, takarannya sesuai trik sederhana dari saya tadi, sesuai hitungan ruas jari. Jadi kalau kalian misalkan tinggi berasnya di magicom itu 1 ruas jari, maka airnya harus tinggi rata-rata 2 ruas jari. Kalau misalkan airnya kebanyakan, nanti nasinya akan lunak dan menjadi bubur. Kalau misalkan airnya kurang, nanti akan keras dan rasanya tidak enak untuk dimakan. Sekian video dari saya. Pesan saya, jangan takut untuk berkarya dan bertanya, serta jangan ragu untuk memulai dan menjalaninya. Dan ingat ya Sobat TJ semuanya, jangan lupa subscribe YouTube Tanya Jalan dan follow IG Tanya Jalan. Apakah kalian sudah berani bertanya atau sudah mulai berjalan? Tetap ikuti saya di Tanya Jalan. Terima kasih.